Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah online kita di bagian 2. Kita akan membahas tentang sensing layer. Ada peralatan apa aja di layer ini. Nah, untuk hal ini kita nanti akan belajar mengenai apa itu sensor, aktuator, controller, ya. Jadi sistem yang akan kita kaji itu nanti saya sudah siapkan. Ada smart untuk factory, untuk pabrik, dan smart city. Nah, untuk di pabrik sendiri, atau di smart factory, ya, di pabrik itu ada banyak peralatan dan sistem existing atau sistem kontrol pabrik yang sudah ada. Sehingga kita harus sedikit tahu lah atau memahami gambaran sistem kontrol industri yang sudah berjalan. Nah, itu gambarannya seperti apa. Karena nanti akan, kalau di industri, sistem kontrol industri yang sudah ada itu akan kita posisikan di layer terbawah atau di device layer. Nah, untuk smart city pun juga di situ ada banyak peralatan yang tentunya hampir sama dengan di industri. Cuma nanti misalkan ada yang sensor-sensor yang lain ya, yang berbeda dari sensor industri. Oke, kita bahas di ini ya, materi yang sudah ada di sini. Secara umum, smart factory. Nah, jadi kalau kita ngomong pabrik hari ini, kita sering mendengar istilah industri 4.0 atau revolusi industri keempat kan gitu. Karena pada dasarnya kita sudah mengalami beberapa kali revolusi teknologi khususnya di industri. Secara umum kita telah melalui 4 fase revolusi industri, dimulai dari industri 1.0, 2, 3 hingga hari ini 4.0. Apa sih yang membedakan antar revolusi ini? Nah, revolusi industri pertama itu adalah, kita biasa di pelajaran dulu ya, di SMA, itu revolusi industri atau revolusi Inggris. Nah, itu sekitar tahun 1700-an, ketika ditemukannya mesin uap, ya, untuk menggantikan tenaga manual. Karena dulu orang itu di Eropa khususnya itu masih bercocok tanam kan, sebelum ada industri. Nah, semuanya masih manual dan masih bercocok tanam di desa. Semuanya berubah ketika James Watt saat itu menemukan mesin uap. Nah, sehingga mulai bermunculan banyak industri di Inggris saat itu. Saat itu yang banyak dipakai, mesin uap pertama kali banyak dipakai untuk mesin pintal, untuk memintal benang. Ya, jadi untuk produknya adalah garmen atau kain. Nah, hingga gambaran saat itu digambarkan bahwasanya karena mulai bermunculan banyak pabrik, sehingga suasana kota saat itu sangat, polusinya sangat luar biasa. Dan digambarkan juga di sana banyak sekali anak-anak kecil yang menjadi buruh, kemudian wabah penyakit di mana-mana. Ya, intinya semrawut lah. Karena kalau kita menggunakan mesin uap, pasti kita ada polusi yang ditimbulkan ya, misalnya cerobong-cerobong mesin uap ini dia membuat langit itu hitam ya. Jadi gambaran saat itu Eropa itu masih kumuh, dan ya banyak asap lah seperti itu. Nah, itu industrial revolution pertama atau pabrik-pabrik saat itu.
menggunakan mesin uap. Kemudian ya jadi kalau di industri 1.0 itu drivernya atau yang drive-nya itu adalah teknologi mesin uap. Kalau di industri 2.0 tahun 1870-an ya, itu yang drive adalah listrik. Nah, jadi semuanya berubah ketika listrik hadir. Ini industri revolusi kedua ini ditemukannya listrik. Jadi sehingga gambaran pabrik saat itu di era kedua ini mulai banyak menggunakan motor listrik, sehingga proses-proses produksi itu lebih ringkas karena menggunakan motor ya, tidak lagi menggunakan mesin uap. Polusi pun juga berkurang, sehingga gambaran pabrik yang kumuh yang seperti tadi tidak kita lihat lagi di era kedua ini. Karena banyak industri dia mulai menggunakan motor listrik saat itu yang menjadi drivernya, sehingga sampai saat ini ya, atau kita biasa nyebut sebagai kuda industri adalah motor-motor listrik ini. Jadi semuanya berubah ketika listrik hadir. Ketika evolusi industri ketiga, itu adalah era saat ini ya. Artinya kebanyakan industri, khususnya di Indonesia hari ini itu masih menerapkan teknologi di era ketiga ini. Ini kita biasa nyebut sebagai era industrial control system atau sistem otomatis atau sistem otomasi industri. Sehingga di fase ini kita melihat menemukan pandangan yang berbeda dibandingkan pabrik-pabrik zaman dulu ya. Di industri ketiga ini kita mulai misalkan mengenal industrial robotics, kemudian industrial robotik yang banyak dipakai di industri mobil, perakitan mobil, misalkan banyak tenaga yang digantikan dengan robot untuk mengangkat, untuk mengecat, ya kan? Kemudian untuk ngelas. Nah, ini adalah era ketiga atau era kontrol, era di mana teknologi kontrol itu hadir, sehingga pada era ini mulai dikenal atau mulai masuk yang namanya sensor, aktuator, dan controller. Nah, utamanya controller ya yang membuat pabrik-pabrik itu menjadi otomatis, dapat diotomatiskan. Nah, kemudian di era ini juga kita menemukan kalau masih awam ya di pabrik, di industri kita ada sistem yang kita sebut sebagai SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Kalau kita biasa lihat di film misalkan, itu adalah ruang kontrol yang isinya adalah monitor, banyak monitor untuk mengendalikan pabrik dari jarak jauh. Jadi di era ketiga ini pabrik-pabrik sudah canggih sehingga pabrik yang besar pun itu bisa kita monitor dari layar-layar ini. Nah, misalkan pabrik, kemudian ada tangki-tangki pabrik, nah itu kita bisa kita monitor dari ruangan ini. Nah, tangki satu misalkan kondisinya seperti apa, sudah penuh belum, atau bagaimana parameter yang dicampur di sini seperti apa, sudah semuanya bisa dipantau dari monitor-monitor ini. Tidak hanya dipantau, tidak hanya dimonitor, tapi juga dapat dikendalikan. Misalkan kita mau membuka keran nomor berapa di pipa nomor berapa, misalkan keran di sini, kita bisa tinggal klik dari layar monitor yang ada di sini. Nah, sistem ini namanya SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, itu udah banyak pabrik yang punya ini, misalkan di PLN pun juga bisa ada. Kemudian yang utamanya yang banyak di industri proses, yang mana produk-produknya banyak fluida ya, misalkan pabrik
minuman, kemudian refinery misalkan oil and gas, Pertamina, Chevron. Nah, itu dia memonitor semuanya dari SCADA ini. Jadi kalau dulu di revolusi ketiga hanya motor-motor itu masih dikendalikan secara manual menggunakan saklar, menggunakan relay. Di era ketiga ini kita sudah computerized istilahnya, sudah pakai komputer, semuanya dapat dikendalikan oleh komputer dan dapat dikendalikan jarak jauh. Seperti itu. Tapi masih dalam skup lokal. Artinya kalau pabrik itu punya area luasan misalkan satu kelurahan gitu ya, itu masih komunikasinya masih di sekitar itu aja atau lokal di area itu aja. Katakanlah kalau control room ada di pintu depan, nah plan-plannya itu ada eh, tersebar di dalam satu wilayah kelurahan itu tadi. Nah, tapi itu masih belum IoT ya, karena itu masih local area connection. Nah, seperti itu. Arsitektur di era ketiga ini bisa kita apa namanya? Kita lihat seperti ini arsitektur secara umum sistem kontrol di industri. Jadi dari peralatan sensor, kemudian aktuator. Nah, aktuator ini bisa macam-macam ya. Robot itu termasuk lengan robot itu termasuk aktuator. Kemudian keran-keran valve, keran atau valve. Kemudian sensor-sensor. Nah, ini kita sebut sebagai device. Nah, ini semuanya terhubung ke controller. Nah, controllernya ini kalau di industri kita biasa pakai PLC atau Programmable Logic Controller. Bisa juga pakai DCS atau Distribute Control System. Nah, ini yang versi lebih canggih ya. Utamanya yang industri-industri yang skala menengah ke atas itu pasti ada PLC. Nah, PLC ini untuk mengontrol gerakan robot, kemudian mengontrol kapan si valve atau keran itu terbuka, kapan tertutup, kemudian kapan terbuka berapa persen misalkan, terbuka sedikit misalkan hanya 20%, 30%. Nah, itu semuanya bisa kita kendalikan dari menggunakan controller yang namanya PLC ini. Jadi PLC ini adalah controller standar industri seperti itu. Nah, tapi kalau kita atau mahasiswa misalkan mau praktikum, karena PLC ini mahal ya, jadi dia standar industri. Versi mininya kalian atau kita mungkin tahu versi mini seperti microcontroller. Kita bisa pakai Arduino. Arduino juga macam-macam. Boardnya ada banyak ya, pakai Arduino. Arduino itu adalah versi mini dari PLC. Nah, kenapa? Karena Arduino tidak direkomendasikan untuk diimplementasikan di industri. Jadi hanya sekedar untuk hobis atau mainan atau untuk riset itu bisa. Misalkan sensor ngirim data ke PLC, kemudian dari PLC diteruskan ke ruangan kontrol room yang namanya SCADA itu tadi. Nah, di SCADA dari sini. Kemudian dari SCADA itu berhenti. Nah, artinya di era ketiga ini aliran data hanya sampai di SCADA ini. Kalaupun sampai ke luar itu tidak konsepnya tidak pakai IoT, hanya apa ya, misalkan pakai VPN itu dan itu hanya sedikit industri yang pakai itu. Jadi secara umum aliran data itu hanya berputar di seputar ini. Jadi mulai dari bawah ke atas PLC sampai ke control room SCADA. Habis dari SCADA berhenti, tidak berani ngonlinekan. Karena untuk mengonlinekan pun juga itu punya risiko besar. Utamanya di sisi security. Bayangkan aja jika misalkan ada penyusup, hacker, ya hacking, dia bisa masuk ke layar monitor SCADA atau sistemnya SCADA, dia bisa ngutak-atik semua sistem yang sedang berjalan. Misalkan robot gerakannya diubah, harusnya ngangkat diubah jadi jatuhkan kan bisa aja. Sehingga sangat rawan sekali ketika industri itu memutuskan untuk menerapkan IoT di sistemnya. Sehingga sampai hari ini banyak industri masih
stuck di apa masih bertahan di era ketiga ini sampai di sistem SCADA. Jadi cakupannya sampai ini masih pakai local area connection. Kalau misalkan pabrik yang besar ya untuk menghubungkan antar unit ini, antar PLC ini bisa pakai koneksi LAN, pakai local area connection, pakai RJ45 atau kalau di industri kita kenal namanya Profinet ya, Profinet itu bisa. Hampir sama lah seperti kita koneksikan antar komputer menggunakan kabel LAN RJ45 itu sama. Di breakdown lebih dalam lagi ya untuk bagian sensor ini itu di course sudah saya tambahkan ya kalau misalkan mau belajar di sensor-sensor yang ada di industri di situ ada banyak misalkan ada proximity, ada sensor tekanan, sensor apapun yang banyak digunakan di industri dan juga banyak sensor-sensor yang sudah support untuk IoT system. Artinya apa? Eh, dari sensor-sensor tadi sudah bisa apa namanya dikoneksikan dengan jaringan internet, misalkan pakai wifi atau yang lain seperti itu. Kemudian aktuator-aktuator yang ada di industri yang kebanyakan ya seperti motor, ya kan, motor listrik. Ada yang satu fase, ada yang tiga fase, itu ada di sini. Intinya motor-motor ini jadi penting karena motor di pabrik di industri itu menjadi apa main power atau kuda industri yang utama. Sehingga pengetahuan tentang motor khususnya misalkan untuk starting motor pengguna atau starting motor atau ini penggunaan inverter atau drive itu penting di sini untuk dipahami. Bagaimana mengendalikan kecepatan motor seperti itu. Kemudian kontrol-kontrol di industri utamanya PLC ya, paling enggak teman-teman bisa memahami eh, kontrol di industri PLC itu seperti apa gambarannya, ya kan? Kemudian versi yang lebih canggih yang namanya DCS. Ya, jadi ini seperti apa, ya kan? Jadi ini bisa dibaca di sini. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, mungkin dari bagian ini di bagian sensing layer ini saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di sistem learning atau di YouTube atau di media yang kita punyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.